Manja abil hasanah, barang siapa yang datang menghadap Allah nanti dengan satu kebaikan, artinya melakukan perbuatan baik satu kali. Kata Allah, falahu, maka baginya, bagi si man, si pelaku tadi yang melakukan satu kebaikan, asyru amsalihah, dia akan mendapat 10 kali balasan kebaikan. Ini janji Allah. Jadi satu kita berbuat baik dibalas 10 kali. Selanjutnya, waman jaa bisayyi'ah, barang siapa melakukan keburukan satu kali, ya, fala yujza illa mithlaha, maka ia akan dibalas, tidak akan dibalas kecuali mithlaha, serupa dengan perbuatannya. Jadi nggak dikali lipatkan kalau keburukan. Adil nggak nih Allah? Maaf, bager kan adil ya? Bager nih Allah. Baik banget gitu ya. Satu kali berbuat dikali 10. Satu kali sholat kali 10. Kalau 5 kali waktu sholat 50. Nah, subhanallah. كتاب الله عذرا ثم عذرا فبعض الناس قد Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ibu jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini pada sholat zuhur, setiap di sholat zuhur di hari Rabu ada kajian yang insyaallah akan disampaikan Al-Mukarram Bapak Ustaz Bali dengan tema yaitu refleksi soal menuju syahwat yang terakhir dan informasi. Kepadanya dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifin bihikmatika wanshur alaina rahmatak wa dzakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini Rabu 14 Januari tahun 2026 bertepatan dengan tanggal 25 Rajab tahun 1447 Hijriah, kita semua bisa melaksanakan sholat duhur berjamaah. Dan insya Allah beberapa menit ke depan kita akan memperkuat kembali rohani kita, memperkuat kembali batin kita dengan tema yang telah ditampilkan di depan ini, yakni
refleksi Isra dan Mi'raj menuju self growth, mental health, and high performance. Nah ini karena yang ngeditnya ChatGPT jadi ada kekeliruan. Harinya bukan hari Jumat ya, tapi Isra Mi'rajnya memang hari Jumat. Nah, karena hari Jumat tanggal merah, ya sekarang kita bahas kembali Isra Mi'raj di hari Rabu ini, di kajian Rabu ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana kita tahu bahwa tanggal 27 Rajab yang akan datang, sebagaimana disepakati juga oleh khususnya umat Islam di Indonesia, bahwa tanggal merah di hari Jumat itu adalah peringatan hari Isra dan Mi'raj. Sementara pekan kemarin Ustadz Asep Kurniawan telah membahas terkait dengan fenomena yang terjadi atau peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan Rajab, yang diantaranya juga beliau sudah mengupas tentang Isra dan Mi'raj secara historis, secara aspek sejarahnya. Nah, mungkin saya hanya sebagai pelengkap atau penguatan dari apa yang sudah disampaikan pekan yang lalu. Ketika membaca Al-Quran, ketika saya tadarus, ternyata menemukan fenomena Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pulang membawa perintah atau risalah sholat 5 waktu. Nah, kemarin masih ingat ya, sudah dibahas ya. Bolak-baliknya berapa kali itu Rasulullah ketemu Allah, ketemu Nabi Musa, balik lagi minta diskon, minta keringanan, diturunkan dari 50 waktu sholat menjadi 45, minta diturunkan kembali, dikurangi 5 waktu menjadi 40, terus sampai diprotes terus sama Nabiullah Musa alaihissalam, sehingga terakhir hanya tinggal 5 kali pun Nabi Musa khawatir umatmu nggak bisa dengan baik, dengan sempurna melaksanakan yang 5 waktu itu. Tapi Rasulullah sudah malu ketemu Allah, sudah berkali-kali minta diskon, minta keringanan. Sementara Rasulullah juga hormat dan takzim kepada senior. Kepada siapa? Nabiullah Musa. Nah, ini contoh adab dari seorang Nabi Rasulullah yang hormat, patuh, santun terhadap perintah seniornya. Nah, ya, loyalitas yang ditunjukkan oleh Rasulullah dengan kisah di hadis sahih riwayat Muslim tersebut, bahwa Rasulullah sampai bolak-balik minta keringanan demi kita umatnya. Jadi satu, ada pelajaran adabnya terhadap senior, ya. Yang kedua, ada perasaan bangga dan cintanya kepada Allah, juga cinta kepada umatnya. Orang yang cinta kepada Sang Khalik, orang yang mahabbah, rindu, ingin ketemu penciptanya, dia senang suruh balik lagi ya, kesempatan balik lagi kepada Allah, ketemu lagi. Dan mengingatkan kepada umatnya, saking cintanya kepada umatnya, dia membayangkan bagaimana umatku melaksanakan perintah sholat 50 waktu. Tetapi luar biasanya Allah menjamin yang 5 waktu itu pun pahalanya dikalikan 10. Sehingga kualitasnya apa? Sama dengan 50 kali sholat. Seperti itu. Di mana penguatan ini ada? Nah,
Kita lihat di surah Al-An'am ayat 160. Bisa kelihatan Pak di depan? Ayat 160. Mudah-mudahan ini jaringannya wifi-nya nggak putus-putus gitu ya. Tadi nge-lag kalau pas pas uji coba kurang bagus. Jelas ya? Kita bacakan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Shadaqallah. Man jaa'a bil hasanah, barang siapa yang datang menghadap Allah nanti dengan satu kebaikan, artinya melakukan perbuatan baik satu kali ya. Kata Allah, falahu, maka baginya, bagi si man, si pelaku tadi yang melakukan satu kebaikan, asyru amsalihha, dia akan mendapat 10 kali balasan kebaikan. Ini janji Allah. Jadi satu kita berbuat baik dibalas 10 kali. Selanjutnya, waman jaa'a bis-sayyi'ah, barang siapa melakukan keburukan satu kali ya, fala yujza illa mithlaha, maka ia akan dibalas, tidak akan dibalas kecuali mithlaha, serupa dengan perbuatannya. Jadi nggak dikali lipatkan. Kalau keburukan, adil nggak nih Allah? Maaf, bager kan adil ya, bager nih Allah, baik banget gitu ya. Nah, satu kali berbuat dikali 10, satu kali sholat kali 10. Kalau 5 kali waktu sholat 50. Nah, subhanallah. Selanjutnya, wahum la yuzlamun, dan mereka yang melakukan kebaikan atau keburukan itu la yuzlamun, tidak akan dizolimi oleh Allah. Nah, ini dalil penguatan kenapa kualitas sholat kita di mata Allah akan berlipat ganda. Jadi bersyukur dong kita menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya sekarang, mana yang baik nih kira-kira kalau dipilih? Kalimat sholat itu penting atau yang penting sholat? Coba pilih. Bapak Ibu kira-kira selama ini memilih kata yang mana? Sholat itu penting atau yang penting sholat? Mana yang benar? Rasain. Yang pertama, sholat itu penting, atau yang kedua, yang penting sholat? Beda nggak dampaknya kira-kira? Beda. Coba nih, kasih mic-nya. Kita interaksi aja, ngobrol. Bedanya apa kalau mic-nya di... Bedanya apa kalau yang penting sholat dengan sholat itu penting kok? Apa dampaknya kepada pribadi kita? Ini kan judulnya dengan tadi akan self growth. Kita tumbuh ya, mengembangkan pribadi kita. Apa bedanya, Mas? Betul. Sepakat Pak? Ada rasanya bedanya begitu ya? Ya. Yang penting sholat, udah asal gugur kewajiban, asal absen gitu ya. Sama, mana yang benar? Yang penting kerja atau kerja itu penting? Mana emang? Pak Mira coba alasannya gimana? Sekarang ganti. Pak Mira tolong jelaskan apa bedanya kerja itu penting bagi saya dengan yang penting kerja.
Masya Allah. Tidak ya? Masya Allah. Baik, terima kasih. Sedekah penting nggak Mas Isra? Atau yang penting sedekah? Mana bedanya? Atau Mas Isra jelaskan. Pilih mana? Sedekah itu penting atau yang penting sedekah? Silakan. Ini Mas Isra sarjana dakwah ini sebetulnya nih. Ya, silakan. Yang penting sedekah itu ya hanya segitu. Sedekah itu penting atau yang penting sedekah? Mana yang benar? Kalau penting sedekah ya dengan hasil diperpanjang depan. Ya. Mana yang berkualitas kira-kira? Sedekah itu penting, dia akan memperhatikan sedekahnya, atau yang penting sedekah? Kira-kira mana yang berkualitas? Masya Allah. Ini mengubah mindset ya, persepsi. Sudah nyambung nih dengan tema kita? Kira-kira kalau sholat itu penting, ya, Allah di dalam Al-Quran akan memerintahkan kalimat menegakkan sholat atau mengerjakan sholat. Beda nggak? Menegakkan, mendirikan sholat dengan mengerjakan sholat. Mana yang lebih berkualitas? Mendirikan atau menegakkan sholat. Maka di dalam Al-Quran senantiasa kita temukan kalimat perintah dari Allah, aqimus sholat. Ya, tegakkan sholat. Bukan i'malu atau if'alu as-sholat. Bukan kerjakan sholat. Bukan. Maka mulai dari sekarang kita rubah mindsetnya bahwa sholat itu sangat penting, bukan yang penting sholat. Kenapa sholat itu begitu penting? Karena perintah dari CEO-nya alam raya. Apa CEO? Mas? Pemimpin ya, penguasa ya, penguasanya alam raya. Kalau dipanggil oleh bos kita nih, pemimpin kita, ya langsung jawab atau diem baik? Langsung jawab, langsung datang atau males gue nanti nunggu komat. Langsung ya, itu tandanya orang sudah mementingkan sholat. Tapi kenapa banyak di antara kita ketika datang waktu sholat, waktu azan, banyak alasan. Kira-kira kenapa alasannya? Ada yang tahu? Pak Yus? Nah, ini punya. Kenapa alasannya? Tanggung. Wah, alasannya tanggung nih, lagi meeting. Ya, tanggung, lagi kerja gitu kan. Tanggung kok tiap hari gitu Pak. Bener nggak? Tanggung, besok lagi tanggung lagi, besok lagi tanggung lagi. Ini kalau ibu-ibu tanggung bulan terasa ya. Ini menurut analisa para alim ulama, termasuk saya juga sedang mencermati kenapa kok begitu. Karena alasannya mereka tidak mengenal siapa Allah atau tidak ma'rifatul. Karena tidak mengenal Allah, sholat itu bukan ditunggu waktunya. Kalau Rasulullah habis dakwah, habis bekerja, habis berjuang gitu ya, ingin rehat, ingin istirahat tuh, bilang ke Bilal, ya Bilal, arihna bis sholat. Arihna bis sholat. Hai Bilal, ayo kita refreshkan kita, relaxkan kita dengan sholat. Jadi sebelum adzan berkumandang sudah ada di tempat sholat. Kalau kita tadi alasannya tiap hari nanggung gitu ya, jadi berat aja karena nanggung terus. Masya Allah. Padahal kalau kita lihat pahalanya dikali 10 kebaikan. Bagaimana jika sholat sendiri dan sholat
berjamaah ini lain lagi. Rasulullah menerangkan bahwa sholat sendiri itu pahalanya hanya satu. Tapi sholat berjamaah minimal 2 orang itu pahalanya berapa? 27. Kira-kira besar mana 27 dengan 1? Nah, tapi kok pada seneng milih 1 ya? Padahal Pak, saya kasih tahu kalau sholat 1 orang itu yang diterimanya nggak tahu bagian yang mananya. Kadang sholat suka kalau sendiri nih, kalau saya nih kalau sendiri sholat tahu-tahu gitu. Ini udah rakaat terakhir, tahu-tahu baru takbir, ini udah tahiyat baru nyadar. Kira-kira diterima nggak itu sama Allah? Wong kita aja ngobrol sama si bos sebenarnya ya, ngobrol sama si bos, berhadap-hadapan sama bos, tapi ngomong lisan kita kemana, hati kemana? Kira-kira bos nempeleng nggak ya? Lu kemana ngobrol kok hadap-hadapan, tapi hatinya nggak menghadap. Nah kira-kira sholat kita seringnya khusyuk atau seringnya lalai? Ah bukan bapak-bapak ya, saya nih. Saya masih seringnya lalai Pak. Padahal yang dibaca juga fawailul lil musolli, celaka orang yang sholat. Koma, maksudnya koma ya. Jadi ya udah nggak usah sholat nanti celaka. Itu koma Pak, selesaikan tuh ya. Siapa yang celaka sholatnya? Alladzina hum an sholatihim sahun. Yani mereka yang sholatnya lalai. Yang lalai itu tadi contohnya yang kalau mau sholat nanggung aja, ya kan? Nanggung. Di antaranya, Pak ya. Baik. Sementara itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah sholat. Amal perbuatan yang akan dihisab itu apa? Dihisab itu apa? Di absen, dihitung, ya dikalkulasi, dihisab. Nah, awal pertama kali yang akan dihisab itu apa? Rapor sholat kita. Kalau baik rapor sholatnya, maka lulus yang lainnya ke bawah baik. Tapi kalau jelek amalan sholatnya, maka yang lainnya jangan berharap baik. Ya. Karena apa? Karena indikatornya KPI-nya, kalau bahasa ini KPI ya Pak. Apa tuh KPI? Key Performance Index. Nah, KPI-nya itu dari sholat. Betul ya? KPI apa artinya Pak? Indikator, bukan indeks ya. Jadi indikator amal kita akan baik itu dilihat dari sholat. Kalau sholatnya nunggu qomat baru datang, kira-kira baik nggak? Alhamdulillah mau datang ya. Tapi ada juga yang udah qomat ya nanggung lagi, Pak. Masya Allah, serba tanggung jadinya ya. Coba kita lihat di ayat berikutnya. Jadi balasannya Pak, satu kebaikan, satu kali sholat berapa? 10 ya. Puasa, baik nggak puasa? Penting nggak? Nah, penting puasa atau yang penting puasa itu penting atau yang penting puasa? Yang penting puasa dah. Ramadan juga ketemu lagi tahun depan, gitu kan? Nggak ada persiapan. Tapi kalau yang mindsetnya dirubah, puasa itu penting. Maka persiapan sebelum Ramadan. Ini Ramadan berapa hari lagi? 35 hari lah. Ada waktu nih. Maka 35 hari lagi persiapan kita karena mementingkan Ramadan. Makanya ulama-ulama dulu, orang-orang tua kita dulu dari Rajab, Sya'ban itu udah latihan persiapan menyambut Ramadan. Karena apa? Karena prinsip tadi, puasa itu penting, bukan yang penting puasa ya.
Kita lanjutkan ayat 162-nya saja ya. Ini kalimat yang populer. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, inna sholati, sesungguhnya solatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, semuanya untuk Allah semata. Ya, kita lihat teks ini ya. Mahya dan mamat ya. Hidup dan mati. Kita sekarang lagi hidup atau lagi mati? Nah, supaya nggak rugi ya, apapun yang kita lakukan sekarang niatkan lillahi ta'ala kalau kita berbuat baik, supaya nggak kehilangan jatah pahala nanti di akhirat. Kerja ibadah bukan? Tadi betul kata Pak, karena kerja saya adalah ibadah, maka kerja saya penting, bukan yang penting saya kerja. Mantap tuh Pak Mira ya. Lillahi rabbil alamin, milik Allah Rabbul alamin, penata, pencipta seluruh alam. Ada yang tahu alam apa saja yang ada yang Allah ciptakan? Alam dunia, alam akhirat, alam apa lagi? Alam barzah, ya betul, apa lagi? Ya. Alam semesta, iya, alam semesta itu apa saja? Alam ya. Ya. Alam rahim, ya. Alam, ya banyak ya alam tuh. Ya. Alam tumbuhan, alam bebatuan, itu ciptaan siapa? Emang ada yang menciptakan bebatuan di sini? Tukang batu akik paling ya bisa membentuk, bukan menciptakan. Ya. Baik, supaya meyakini dan mengenal siapa pencipta kita, siapa big boss kita lihat sedikit tayangan. Tukang batu akik paling ya bisa membentuk, bukan menciptakan. Ya. Baik, supaya meyakini dan mengenal siapa pencipta kita, siapa big boss kita lihat sedikit tayangan di depan ya. Mungkin ada gangguan suara sedikit, tapi perhatikan di teks dan videonya aja, videonya. Ini salah satu beberapa dari ciptaan Allah ya. Bulan ukurannya berapa tuh? 3000 km diameternya ya. Ini planet-planet lainnya. Ada Venus. Nah ini kita bumi nih. Bumi ada berapa diameternya Pak? 13.000 kilometer ya. Ada nggak kita Subang, kelihatan nggak di situ? Kelihatan nggak? Nah, tenggelam lah ya. Nah, ini apa? Kepler, Neptunus, ya, Uranus. Ukurannya di atas ada ya diameternya. Lebih besar, lebih luas, lebih dahsyat. Nah ini matahari ya. Ukurannya jauh lebih besar. Aldebaran apalagi itu. Dan ini yang ada di salah satu galaksi ya. Galaksi Bima Sakti. Nanti ada lagi galaksi yang lain dan jumlahnya miliaran. Lihat diameternya, semakin jauh semakin kelihatan kecil. Bumi masih kelihatan Pak? Udah nggak ada. Kang Ahmad kelihatan dari sana. Nah, ini galaksi yang ada. Maaf, bintang-bintang yang ada di galaksi ini ya, galaksi Bima Sakti, the Milky Way.
Jangan berhenti di sini terus, ya. Lihat, masih ciptaan Allah juga. Ada berapa banyak galaksi itu? Bisa dihitung Pak galaksinya? Bermiliar-miliar galaksi, bahkan ada yang menyebutnya triliunan. Nah, ini kosmik apa? Universe. The universe. Ini satu dari bermiliar-miliar universe yang lainnya. Ada multiverse namanya. Kira-kira kita bertakbir menyebut Allahu Akbar, berasa nggak Pak kekecilannya kita, kerdilnya kita, maha besarnya Allah? Kalau belum mengenal Allah, nggak bisa takbir sambil menangis tuh Pak. Tapi dulu Rasulullah, para sahabat, para alim ulama, ya, kalau sholat itu, sujud itu bangun sudah bengkak matanya. Entah di antara kita ada nggak yang sholat matanya suka bengkak? Ada bengkak juga ngantuk ya. Bengkak matanya karena ngantuk. Masya Allah. Kita Pak kalau menikmati sujud itu, ya, luar biasa, harusnya merasakan betapa kecilnya kita, betapa berdosanya kita selama ini mengaku kebesaran-kebesaran kehebatan-kehebatan diri kita sendiri, melupakan semuanya itu pemberian dari Allah. Di mata Allah kita nggak ada apa-apanya kalau kita lihat dari ciptaan yang begitu banyak. Dan ini video tahun berapa Pak? Ada yang tahu? 8 tahun yang lalu. Bahkan mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu sudah beredar video ini. Yang terbaru terus semakin jauh karena Allah terus semakin jauh karena Allah terus meluaskan tata surya kita. Saking dahsyatnya Allah. Nah kalau demikian, ngaji pun atau sholat pun bersemangat Pak. Karena apa? Allah yang nyuruh. Allah yang memerintahkan. Kita dipanggil bos aja begitu senangnya. Ya nggak? Dikasih uang gitu kan, dikasih hadiah. Ini Allah pemanggil, kita ngasih pahala berlipat ganda. Tapi nanggung lagi apa ya? Ya Allah. Siapa yang salah Pak kira-kira? Pasti nunjuknya iblis. Gara-gara iblis, setan ganggu. Padahal diri kita juga miara setan. Minal jinnati wan nas, setan yang ada di dalam diri kita. Masya Allah. Yuk kita mulai semangat kembali, perbaiki mentality kita, kesehatan mental kita, hati kita yang males ngaji, males belajar, rubah ya Allah. Berikan kekuatan ya Allah pada kami ya Allah. Selama ini kita mengerdilkan Allah, mengecilkan Allah. Ya. Luar biasanya perintah sholat ini sampai Allah nggak mau nyuruh malaikat Jibril menyampaikan wahyunya. Tapi Allah memanggil siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadap langsung ke Sidratul Muntaha. Nah, kemarin dibahas tuh sama Ustadz bahwa jarak antara langit 1 ke langit 2 itu 500 tahun perjalanan. Luasnya satu lapisan langit juga 500 tahun perjalanan. Kalau 500 tahun perjalanan kira-kira berapa generasi, Pak? 500 tahun kita umur 70 sampai 75 lah. Kalau Rasulullah kan 63. Taruhlah rata-rata 70. 70 kali 7 generasi. Berapa? 49 ya, belum 500. Udah 7 turunan, Pak. Perjalanan satu lapis langit udah 7 turunan. Ini maksudnya saking luasnya Pak, karena
kalimat 7 lapis langit, ya 7 turunan itu angka yang disimbolisasikan oleh orang-orang terdahulu, orang bahasa purba, ya, purbakala. 7 itu artinya tak terhingga, saking luasnya langit, saking dahsyatnya langit. Maka tak terbayang saking hebatnya Allah, ya, saking sayangnya Allah ciptakan kita, dan gak berhenti sampai sekarang ini Allah tetap menciptakan makhluk-makhluknya. Kulit kita aja, sel-sel tubuh kita terus mati dan hidup, ya betul nggak? Sel-sel dalam tubuh kita ini ada yang mati, ada yang tumbuh, betul nggak? Kita nggak pernah tuh dimintai bayaran oleh Allah, ya, untuk menghirup oksigen berapa lama, ya, berapa uang gitu ya. Padahal kita jualan dari gas oksigen, kita hirup ini dari bisnis gas, ya. Nah, tapi lupa kita bersyukur kepada Allah, betapa nikmat Allah luar biasa. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, maka dalam kalimat terakhir di judul tadi, refleksi Isra Mi'raj, setelah self growth, pengembangan diri kita, lalu bersihkan hati kita, mentalitas kita, buang rasa iri, dengki, ya, tajasus, suka meneliti kesalahan orang lain, gitu kan, buang dan perbanyak zikir kepada Allah. Mudah-mudahan kita mencapai high performance, jadi performa yang tinggi, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah berada di dalam kesulitan yang makin sulit, yang dikenal tahun apa saat itu, Amul Huzni, tahun kesedihan, ya. Rasulullah saat Isra Mi'raj itu setelah ditinggalkan oleh pamannya Abu Thalib meninggal, istrinya Khadijah meninggal wafat, ya. Lalu Allah mengajak jalan-jalan, mengajak rekreasi kepada hambanya yang Allah cintai, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak tanggung-tanggung, perjalanan yang sampai abad sekarang, bahkan mungkin sampai kapan tahu, tidak ada yang mengalahkan jaraknya. Ada yang sanggup mengalahkan jarak Isra Mi'raj? Gak ada, ya. Bahkan rudal terjauh pun ciptaan Iran, ya, ciptaan Amerika, Israel, gak bisa menembus Sidratul Muntaha, paling juga antar benua, ya. Ada rudal sudah antar benua, sudah ada, tapi nggak ada yang sampai ke Sidratul Muntaha. Kecuali ada nama anak bapak, namanya siapa? Sidratul Muntaha. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, marilah dengan refleksi Isra Mi'raj ini, yuk kita tingkatkan, kembalikan kembali mindset kita yang tadi mengatakan yang penting saya sholat, rubah. Yuk sekarang katakan pada diri kita, hati kita, yakinkan seyakin-yakinnya, sholat itu penting, bukan yang penting sholat, ya. Akan dampaknya akan berbeda bagi orang yang mengatakan yakini sholat itu penting dibanding orang yang hanya yang penting sholat. Itu saja, mungkin nanti catatan-catatan kecilnya saya share di grup, mudah-mudahan bermanfaat. Dan barangkali ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Jelas, Pak? Atau ada yang mau ditanyakan? Saya sedikit menambahkan yang kemarin ditanyakan Mas Eko, ya, terkait sholat, praktek sholat para nabi terdahulu. Betul ya? Sudah ketemu, Mas? Ya, gimana? Berbagi. Nah, gimana? Jawabannya gimana?
lalu itu saya ke Asep Kurniawan. Jadi untuk jawaban dari AI untuk sholatnya sebelum sholat itu frekuensinya betul yang disampaikan kali sehari, kemudian sholat malam dua kali sehari, pagi hari dan malam hari. Hari itu sebelum hari ini berdasarkan surat Al-Quran surat Al-Ghafir dan Ya. dari beberapa juga yang Ya. Kemudian terkait pertanyaan kedua, bagaimana nanti terdahulu sholat itu doanya adalah para kami sebelum sholat juga sebenarnya juga sholat. Jadi bukan ibadah baru ya teman. Cara ada waktunya yang berbeda dari orang Ya. Tapi tidak disebutkan memang berapa jumlahnya dan kalau caranya secara rinci ada beberapa firman yang diindikasikan bahwa sholat itu sudah dilakukan ya, terutama di sholat ayat 23. Wahai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujudlah dan berdoalah orang yang waktu itu juga sudah di caranya aja yang berbeda. Baik. Yang itu adalah sholat dan rakaat. Hanya waktu ketemu dengan Nabi itu beberapa orang Nabi yang tidak mulai. Nah, ada yang kemudian 25, 20 kali sehari. Mungkin jawabannya AI jadi tidak hanya ya. belajar lagi soal itu yang baru juga kita sebagai kaum di hanya memberikan Baik. Terima kasih Mas Eko atas penjelasannya. Jadi ilmu baru buat kita. Tapi sebetulnya kita harus yakin bahwa paket perintah sholat yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah itu udah paket paling lengkap. Karena apa? Semuanya sudah dilalui oleh nabi-nabi terdahulu. Nah, kita sudah diperbaiki. Kalau zaman dulu yang sholatnya hanya ruku saja, sujud saja. Kalau sekarang kita ada rukunya, ada sujudnya. Ada yang berdiri sambil baca doa berdiri, tapi berdiri aja. Ada yang menghadapnya ke timur, ada yang ke barat seperti itu. Itu sudah dilalui oleh masa-masa kenabian nabi-nabi terdahulu, dan yang sekarang sudah versi lengkapnya. Jadi sudah tidak harus diperdebatkan ya. Tinggal yang diperdebatkan itu sekarang kamu sholatnya di masjid atau di rumah gitu ya. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kiranya itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kembali kepada judul atau tema yang kita sampaikan pada pertemuan atau kajian siang hari ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang high performance, orang-orang yang tinggi akhlaknya, tinggi adabnya, sehingga lebih mengerti dan memahami siapa owner kita
sesungguhnya, atau big boss kita, pencipta kita yang sebaik-baiknya kita kenal Allah, atau kita tingkatkan ma'rifatullah ya. Dengan demikian mudah-mudahan sholat kita semakin meningkat, zikir kita semakin khusyuk, dan amaliyah ibadah kita juga semakin bersemangat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. قد أولاك هجرا أما سمعوا الوصايا من نبي فصبرا في الشدائد ثم صبرا فذاك يرتل الأعلى ويعلو وتلك تجود الآيات تترى وذاك يلملم العبرات شوقا لختم الآيات.